Bahagia ini? Pasti baik dong. Baik dong. Maya, kalau sekarang ini lagi panas banget ya kan, kayak kita tuh wajib banget pakai sunscreen. Nah, aku dulu dengar ya kalau kita pakai sunscreen tuh ada kayak unsur kimianya juga. Iya, setahu itu namanya fullerene ya. Fullerene, keren juga namanya. Apa tuh? Nah, jadi fullerene itu salah satu dari benda-benda yang tergolong alotrop karbon atau molekul yang tersusun seluruhnya dari karbon dalam bentuk bola berlubang. Kayak setahu sih bentuknya kayak bola sepak gitu. Tahu kan bola sepak? Bola gitu ya. Iya. Terus ada juga bentuknya elipsoid, bentuk tabung, dan banyak lagi yang lain. Terus fullerene juga memiliki berbagai bentuk. Yang berbentuk bola biasanya disebut buckyball. Dan yang berbentuk silindris biasanya disebut sebagai karbon nanotube. Terus fullerene ditemukan di tahun 1985 oleh Robert Curl. Udah tua juga ya Fullerene. Iya, terus gak cuma Robert Curl doang yang nemuin fullerene. Ada temennya juga namanya Harold Kroto dan Richard Smelly. Terus kan tadi udah pengertiannya tuh. Terus ada nggak sih kayak tadi kamu bilang tuh ada bentuknya bulat, ada yang silindris. Terus strukturnya Fullerene tuh gimana sih? Fullerene itu pokoknya strukturnya nggak ribet-ribet banget lah. Pokoknya fullerene punya struktur berongga yang terdiri dari atom karbon yang terikat dalam cincin heksagonal dan terkadang cincin pentagonal atau heptagonal. Terus fullerene gak punya batas, terus gak bermuatan. Terus fullerene juga memiliki ikatan yang menggantung. Terus fullerene juga bersifat aromatik sama larut dalam pelarut kimia umum terus fullerene juga ada warnanya ungu tua. Iya, berarti lucu gitu ya warnanya ungu. Oke. Terus kalau gitu kan tadi di awal aku mention skincare ya. Terus selain skincare, Fullerene tuh punya kayak manfaat lainnya nggak sih? Ada dong. Kayak selain buat perawatan kulit, fullerene juga bisa dijadiin sebagai antioksidan yang bisa digunakan sebagai filter UV. Habis itu fullerene juga bisa bisa menjadi pembawa untuk sistem pengiriman gen dan obat pembuatan profil protein serum sebagai bahan MELDI untuk penemuan biomarker. Wih, kecil-kecil cabai rawit ya. Bener banget Ayu. Tahu nggak? Tadi kan gara-gara kamu mention Fullerene, kan kita semua kan suka pakai sunscreen ya. Jadi aku kepo nih. Terus aku searching, ternyata Fullerene tuh punya banyak jenis-jenisnya. Terus banyak juga cara ngeproduksinya ya. Iya. Setahu aku fullerene itu ada 5 jenis. Nih ya, jenisnya tuh namanya susah-susah tapi kayak seru gitu loh kalau dipelajari. Nah, yang pertama ini namanya Buckminster Fullerene C60. Nah, ini tuh Fullerene yang kayak paling terkenal, paling famous lah soalnya dia tuh berbentuk bola geodesik, terus dia punya 60 atom karbon kayak namanya C60. Nah, terus yang kedua tadi kan kamu bilang ada yang buckyball. Nah, itu juga jenis Fullerene yang kayak dia tuh versi enggak jenuhnya dari dodecahedra. Ribet ya namanya, tapi dia tuh molekul paling kecil dari Fullerene dengan rumus struktur C20. Jadi cuma sepertiganya yang tadi. 20. Terus yang ketiga itu tabung nanokarbon. Nah, dia ini yang tadi bentuknya silindris gitu loh. Terus diameternya juga sangat kecil. Nah, biasanya ini cuma kayak beberapa nanometer. Nanometer tuh kayak Kecil banget guys. Terus yang keempat namanya metallofullerene. Nah, si metallofullerene ini kayak namanya, dia punya atom logam yang terperangkap di dalamnya. Terus last but not least, alias yang terakhir, ada namanya heterofullerene. Dia ini punya yang namanya heteroatom kayak nitrogen atau sulfur yang buat ngegantiin atom-atom karbon yang ada di dalam strukturnya. Jadi setiap jenis fullerene tuh punya karakteristiknya masing-masing dan bisa diaplikasikan ke banyak hal yang berbeda gitu. Wah. Oke. Nah, tadi kan aku juga nyari-nyari nih soal cara produksinya. Ternyata cara produksinya nggak kalah seru guys. Yang pertama ada namanya metode busur karbon. Jadi kamu pakai arus listrik yang besar banget
yang jadi ada antara dua elektroda grafit di dalam sebuah atmosfer inertnya tuh bisa kayak helium, bisa nitrogen buat menghasilkan sebuah busur karbon plasma. Nah, hasilnya ini bisa menghasilkan plasmanya itu bakal mendingin, terus membeku dan membentuk jelaga yang mengandung furan. Nah, furannya ini nanti bisa diisolasi terus dimurnikan. Yang kedua, metode pembakaran. Wah, nah ini kamu ngebakar si senyawa karbon itu ya terkontrol sih, tapi buat menghasilkan furan. Nanti proses pembakaran karbon itu bakal mengandung furan yang bisa kamu ekstraksi. Yang ketiga itu pakai sintesis ultrasonik, yaitu kamu menggunakan gravitasi ultrasonik buat menghasilkan furan dengan menambahkan gugus hidroksil, bukan gugus MPLS ya, ke si furannya. Metodenya ini tuh paling cepet, bersih, terus dia bisa menghasilin furan berkualitas tinggi yang bisa larut di dalam air. Kira-kira sunscreen kita bisa nggak ya larut dalam air? Bisa lah. Bisa ya, oke. Terus pakai penguapan laser. Nah ini tuh kamu pakai laser buat nguapin si grafit yang ada di dalam atmosfer gas inert buat menciptakan plasma karbon. Nah nanti si plasmanya ini bakal mendingin, terus bakal membuat furan yang bisa diisolasi. Terus yang terakhir, yang paling seru yang bisa kita pelajarin adalah reaksi kimia. Jadi kita tuh pakai nih ya beberapa reagen kimia tertentu buat memodifikasi dan membentuk furan yang baru. Nah, hasil ini itu bisa menghasilkan furan yang sifat sama aplikasinya berbeda. Jadi ya beda metode, ada plus minusnya, tapi semuanya itu berguna sesuai dengan kebutuhan dan skala produksinya kita gitu. Wah, ternyata bukan ada banyak cara produksinya ya. Nah, tapi tadi aku dengar ya, Adis, Diva, Kaila sama Meca juga udah belajar nih soal temen-temennya furan. Aku jadi kepo deh, ada apa aja ya? Apa aja tuh? Jadi Adis, Diva, Kaila, Meca, sini dong. Yuk. Halo. Hai semuanya, selamat datang di episode kita yang baru ini. Nah, kita hari ini ada materi baru loh, yaitu grafin. Ada yang tahu nggak tentang apa itu? Nah, grafin ini tuh lagi banyak banget dibicarain. Buat yang belum tahu, grafin tuh material yang katanya bisa merevolusi teknologi kita di masa depan loh. Bener banget. Jadi grafin itu dari mana ya? Nah, komposisi grafin itu ternyata dibuat dari barang yang sama kita bisa temukan di dalam pensil, yaitu graphite. Nah, tapi bentuknya beda loh. Kalau di pensil itu bentuknya kayak pipa, sedangkan kalau grafin itu cuma satu lapisan atom karbon yang dibikinnya sangat tipis tapi kuat. Iya, bayangin aja grafin tuh setipis atom karbon, satu lapis doang. Tapi walaupun tipis nih, katanya kekuatannya itu 200 kali lebih kuat daripada baja. Gimana nggak gila tuh, Kai? Satu lapis atom karbon bisa sekuat itu, bener-bener mind blowing sih. Tapi kekuatannya itu bukan satu-satunya. Alasan kenapa grafin ini populer banget itu karena dia bisa menjadi konduktor listrik yang luar biasa, hampir nggak ada resistansinya. Betul banget. Dan bayangin ya, kalau grafin ini dipakai buat baterai misalnya, pengisian daya bakal jadi lebih cepat. Banyak yang bilang grafin bakal jadi bahan support buat teknologi baterai, elektronik, sampai energi terbarukan. Benar banget. Jadi selain untuk baterai, grafin itu bisa juga dipakai sebagai perangkat elektronik yang jauh lebih efisien dan lebih tipis. Bahkan ada yang bilang mungkin aja kita bisa bikin layar fleksibel dengan grafin. Bayangin tuh, punya HP atau TV yang bisa digulung. Lucu banget emang. Seru banget kan? Tapi walaupun grafin ini kayak bahan impian, ada tantangan besarnya juga, Kai. Apa itu? Salah satunya itu gimana cara kita produksi grafin dalam skala besar dengan biaya yang rendah. Karena prosesnya masih cukup mahal, belum bisa massal. Oh iya. Jadi kayak grafin itu memiliki potensi yang besar. Tapi untuk bisa diaplikasikan ke barang-barang yang sehari-harian butuh banyak riset dan pengembangan ya. Tapi banyak banget nih universitas dan perusahaan teknologi yang sekarang berlomba-lomba buat mewujudkan ini. Betul banget. Dan ini menariknya juga, grafin bisa mengubah banyak industri, mulai dari kesehatan,
Misalnya buat sensor biomedis sampai industri otomotif buat bikin kendaraan lebih ringan dan hemat energi. Yes, dan menurut gua ini kayak awal revolusi material baru nih yang bisa bikin teknologi kita melompat lebih jauh. Tapi ya harus tetap sabar ya. Karena kayak tadi kita bilang, grafin memang masih masih dalam tahap pengembangan. Sip, jadi kesimpulannya grafin itu memang keren banget bisa jadi bahan revolusioner di masa depan. Tapi masih perlu waktu dan riset lebih lanjut. Kita tunggu aja ya ke depannya, siapa tahu dalam beberapa tahun ke depan barang-barang di rumah kita udah ada yang pakai grafin. Wah, itu bakal seru banget ya. Ya udah, terima kasih untuk sudah mendengarkan episode hari ini. Kita akan temui di episode selanjutnya. Dadah! Halo semuanya. Nah, tadi kan udah dijelasin nih sama Ayu, Mahira, Mica, sama Kayla. Nah, sekarang kita mau jelasin apa nih, Dit? Nah, kita ini mau jelasin tentang CNT atau bisa dibilang carbon nanotube. Apa sih carbon nanotube itu, Dis? Nah, carbon nanotube itu atau CNT adalah struktur nanomaterial yang berbentuk silinder yang terbuat dari atom karbon. Mereka bisa terdiri dari satu lapisan atau SWCNT atau beberapa lapisan MWCNT. Wah, menarik banget. Apa aja keunggulannya tuh, Dis? Nah, CNT ini terkenal karena kekuatan tariknya yang sangat tinggi, konduktivitas listrik yang baik, dan ringan. Ini membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi seperti di bidang elektronik dan material komposit. Wih, banyak banget tuh. Jadi penggunaannya dalam teknologi itu gimana sih, Dis? Di teknologi, CNT digunakan dalam pembuatan transistor, seron, sensor, dan bahkan dalam pengembangan baterai yang lebih efisien. Mereka juga bisa digunakan untuk memperkuat material seperti plastik atau logam. Nah, dari segi banyaknya penggunaan oleh CNT ini, banyak juga tantangan-tantangannya. Nah, salah satu tantangannya itu adalah produksi dan pemrosesan CNT yang masih cukup mahal. Selain itu, masalah kesehatan dan lingkungan juga perlu diperhatikan. Jadi meskipun banyak potensi, ada juga risiko yang harus dikelola ya? Iya, bener banget. Penelitian masih berlangsung untuk memaksimalkan manfaat CNT sambil mengurangi risiko yang mungkin muncul. Oh gitu, makasih ya Gif untuk penjelasannya. Iya, sama-sama. Adis juga makasih banget ya. Nah, sekian dari penjelasan kita semua. Semoga bermanfaat ya semuanya. Ya, see you di next video. Dadah, bye. Sayonara. Auf Wiedersehen! Annyeonghaseyo, ya ampun. Dadah.